Selanjutnya kami persilakan untuk narasumber dari Badilum, Bapak Chandra selaku Kasubdit Tata Kelola untuk memberikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak, mohon izin. Cek 1 2 3. Izin Bapak, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya sampaikan, kami menyampaikan juga kepada panitia bahwa seharusnya hari ini yang menyampaikan materi kami adalah direktur kami. Kebetulan pada saat yang sama di hari ini beliau lagi dinas luar kota, Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak dan Ibu panitia, yang terhormat para narasumber, yang terhormat peserta kegiatan sosialisasi SPPT melalui daring. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan apa saja hal-hal yang telah kami lakukan dan apa saja yang kewajiban kami di Mahkamah Agung dalam pertukaran data dan sampai sejauh mana pencapaian dan apa saja yang telah kami laksanakan. Baik, bisa disajikan materi kami Bapak dan Ibu operator. Mungkin langsung ke slide 3-nya. Kalau untuk slide 1 dan 2 ini udah umum Bapak dan Ibu sekalian, di mana SPP itu hanya sebatas integrasi data antara 4 APH, yang di mana Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian dan Kejaksaan. Itu secara umum dan berkaitan dengan SPPT. Yang selanjutnya adalah terkait dengan unit eselon 1 mana saja yang terkait SPPT yang ada di Mahkamah Agung. Yang pertama adalah kepanitraan. Kepanitraan ini mempunyai tanggung jawab terhadap alur proses perkara pidana tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Yang kedua adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam hal ini, Dijen Badilum bertanggung jawab terhadap alur proses perkara pidana pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Selanjutnya adalah Badan Urusan Administrasi yang bertanggung jawab terkait penyiapan sarana dan prasarana terkait SPPT dan memastikan pertukaran data berjalan dengan baik. Next. Baik, di sini ada peranan Mahkamah Agung dalam SPPT. Peranan Mahkamah Agung yang pertama adalah memastikan seluruh proses bisnis dalam proses persidangan di peradilan berjalan dengan baik. Yang kedua, merumuskan proses bisnis dan jenis data yang dapat diakses bersama-sama antara aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah sumber data dan pertukarannya khusus yang dihasilkan dari proses persidangan di peradilan umum. Yang keempat, memastikan input data secara rutin pada aplikasi manajemen perkara peradilan, yaitu SPP. Yang kelima, melakukan penyesuaian aplikasi manajemen perkara agar dapat melakukan pertukaran data antara APH lainnya. Selanjutnya yang keenam adalah memastikan data yang dipertukarkan adalah data yang benar, akurat, dan dapat diperbaharui. Selanjutnya, baik Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada peranan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Yang pertama, peranan pengadilan adalah kelengkapan data dan pengisian data perkara. Kedua adalah ketepatan waktu pembaharuan data. Yang ketiga, keakurasian pengisian data perkara. Yang keempat adalah sinkronisasi penyamaan data dengan server Mahkamah Agung dan Direktori Putusan. Dalam artian di sini pengadilan tinggi, pengadilan negeri lebih aktif dan rajin untuk menginput data di aplikasi SIPP. Dan tidak ada lagi penginputan data ke aplikasi yang lain. Untuk kelancaran proses pelaksanaan pertukaran data, kembali lagi kita harus lebih rajin dan taat untuk menginput data ke aplikasi SIPP. Selanjutnya, adapun dokumen dipertukarkan antara lain untuk pengadilan negeri. Di pengadilan negeri ada 11 dokumen Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama seperti yang kita lihat di layar, penetapan majelis hakim, penetapan panitera pengganti, penetapan hari sidang,
penetapan penahanan majelis hakim, penetapan perpanjangan penahanan ketua pengadilan, petikan putusan, salinan putusan, akta permohonan banding, akta pencabutan banding, akta permohonan kasasi, akta pencabutan kasasi. Itu yang menjadi tanggung jawab untuk dokumen pada pengadilan negeri. Dan sedangkan untuk di pengadilan tinggi adalah next, Bapak. Di sini ada 6 dokumen yang dipertukarkan untuk pengadilan. Mohon maaf, ada 5 dipertukarkan oleh pengadilan tinggi. Yang pertama adalah penetapan perpanjangan penahanan oleh KPT terhadap perkara pengadilan negeri, penetapan penahanan hakim, penetapan perpanjangan penahanan ketua pengadilan tinggi, petikan putusan dan salinan putusan. Jadi seluruh jumlah dokumen yang disediakan oleh Mahkamah Agung dalam pertukaran data ini adalah 16 untuk pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Lanjut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, penggambaran SPP menunjang SPP TI. Antara lain yang pertama adalah pengadilan negeri dapat menerima dan melihat data yang dikirimkan oleh aparatur penegak hukum lainnya melalui aplikasi SIPP. Yang kedua adalah pengadilan dapat melengkapi data secara mandiri jika terdapat kekurangan data. Yang ketiga adalah peningkatan validasi data yang dikirimkan ke pusat pertukaran data. Lanjut. Adapun fitur yang ada di aplikasi SIPP kami yang berkaitan dengan SPPT, antara lain di sini ada menu khusus untuk SPPT, menu khusus di mana di sini bisa kita lihat di depan layar bahwa tidak lagi kita menerka-nerka sampai sejauh mana proses pelaksanaan pertukaran data kita. Di sini sudah tertuang Bapak dan Ibu sekalian di SIPP, ada menu penerimaan data dari APH lainnya. Lanjut. Ada menu detail penerimaan data dari APH. Lanjut ke slide-nya. Ada menu data SPPT yang gagal terkirim, dan terakhir adalah ada data menu yang sudah dinyatakan berhasil. Seluruh fitur di atas telah dilakukan uji coba Bapak dan Ibu sekalian, di mana uji cobanya itu di 5 pengadilan negeri, ada di Pengadilan Negeri Surabaya, Jogja, Klaten, Mojokerto, dan Madiun. Hasil dari proses uji coba ini disempurnakan di aplikasi SIPP dengan versi 4.1.1. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat di informasi lebih jelasnya di SIPP versi terbaru yang kita updating. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan oleh pengadilan terkait dengan SPPT ini adalah yang pertama, SPPT ini bukan menggantikan aplikasi yang sudah dibangun oleh Mahkamah Agung, seperti aplikasi SIPP, habis itu siap, ataupun direktif putusan. Yang selanjutnya adalah pertukaran data hanya dilakukan pada tingkat pusat. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi melakukan pertukaran data. Jadi seperti saya bilangin tadi, menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian di pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri, rajin aja penginputan datanya kepada aplikasi SIPP. Nanti secara otomatis akan dilakukan pertukaran data. Selanjutnya adalah yang perlu dilakukan oleh Satker pengadilan adalah disiplin, Mbak. Seperti saya sampaikan tadi, disiplin untuk penginputannya. Selanjutnya adalah pengelolaan pertukaran data ini dilakukan oleh Kementerian Polhukam. Selanjutnya adalah jaminan kesediaan data dan jaminan datanya biar nggak hilang dan sebagainya ada di BSN, dan juga komunikasi menggunakan jalur intra-government security. Next.
Nah, adapun rencana kami, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan tanda tangan digital seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, di mana udah ada 40 lokasi Bapak ya. Namun di 40 lokasi itu ada salah satu pengadilan yang wilayahnya dua, yaitu pengadilan negeri Kisaran. Jadi di wilayah hukum kita cuma hanya ada 39 pengadilan negeri. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra atas paparannya. Mungkin sedikit mengutip dari paparan dari Pak Chandra. Jadi sudah terlihat di sini Mahkamah Agung seluruh prosesnya mayoritas sudah berbasis teknologi informasi Bapak ya, mohon izin. Dan informasi yang terbaru kami dapat itu sudah ada peraturan Mahkamah Agung yang akan memfasilitasi seluruh persidangan itu online Bapak ya. Iya Pak, sudah. Siap. Mungkin itu paparan dari Mahkamah Agung. Kita berlanjut ke paparan selanjutnya kepada Pak Nanang selaku Kasubdit Data dan Informasi di Jenpas Kemenkumham. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak, mohon izin. Baik, terima kasih Mas Siat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu para narasumber, Bapak Ibu peserta sosialisasi pelaksanaan SPP TTI. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk saling sharing terkait dengan pelaksanaan implementasi SPP TTI di lingkungan masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, permohonan maaf dari Pak Direktur TI, sedianya beliau akan menyampaikan paparan terkait dengan perkembangan SPP TTI di lingkungan pemasyarakatan, namun beliau ada kegiatan mendampingi pimpinan tinggi media di Jawa Tengah, maka untuk kegiatan ini beliau menunjuk saya untuk dapat menyampaikan terkait dengan perkembangan SPPTI di jajaran pemasyarakatan. Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami untuk share screen. Baik, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ini sudah kita ketahui bersama bahwa upaya pembangunan SPPTTI tentunya harus kita dorong, kita dukung, kita harus laksanakan dalam rangka untuk membangun hukum yang lebih berkeadilan. Nah, tentunya ini bukan hanya kinerja dari masing-masing instansi penegak hukum, namun perlu ada kolaborasi, perlu ada kebersamaan, perlu ada upaya bersama untuk membangun tujuan tersebut. Nah, SPP TTI adalah rumah yang kita jadikan, kita sepakati untuk bisa membangun dari tujuan hukum tersebut, yang tentunya ini juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini sudah sangat masif. Tentunya peran dan dukungan dari lembaga lain untuk bisa mendukung berjalannya SPP TTI ini kita sangat perlukan. Nah, alhamdulillahnya ini ada beberapa kementerian lembaga terkait yang tergabung dalam komponen pendukung itu sangat support mendukung terhadap pelaksanaan SPPTI yang dilaksanakan oleh komponen utama. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dewa dari Bappenas bahwa ini juga menjadi bagian dari prioritas nasional. Ini sudah menjadi kebijakan pemerintah yang tentunya masing-masing kementerian lembaga punya kewajiban untuk mendukung dan melaksanakan terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, di jajaran pemasyarakatan sudah mendorong implementasi SPP TTI ini menjadi sebuah target kinerja yang tentunya keberhasilannya itu diukur dan dijadikan capaian dari kinerja dari masing-masing unit di bawahnya. Ada peran dari divisi, kemudian ada peran dari UPT. Nah, tentunya ini juga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan keputusan Dirjen untuk menetapkan UPT
pilot project SPPTI. Jadi dari 212 target wilayah implementasi SPPTI, kabupaten dan kota, untuk jajaran pemasyarakatan, ini sudah ada 213 lapas dan rutan, kemudian ada 79 balai pemasyarakatan, dan ada 32 LPKA yang sudah melaksanakan implementasi dari SPPTTI ini. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sedikit untuk flashback kembali bahwa kita juga mempunyai kewajiban untuk mengirimkan data sebagaimana bisnis proses yang sudah disepakati bahwa kita diminta untuk mengirimkan surat pemberitahuan habis masa penahanan yang tentunya ini akan diterima oleh pihak kepolisian, kejaksaan, maupun Mahkamah Agung. Dan kemudian kita juga mengirimkan surat pemberitahuan habis masa pidananya atau surat lepas yang nanti akan ditujukan kepada pihak kepolisian. Dan kemudian untuk surat pemberitahuan pemindahan tahanan juga kita kirimkan sebagai bagian dari informasi kepada kejaksaan. Selanjutnya, ini untuk perkara anak, kita juga diminta untuk mengirimkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan atau litmas, dan kita juga diminta untuk mengirimkan laporan lengkap pelaksanaan kesepakatan diversi. Nah, inilah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di jajaran pemasyarakatan untuk mengirimkan data kepada aparat penegak hukum lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan SPPTTI. Lanjut. Next. Nah, sebagaimana kewajiban yang sudah kita laksanakan, kita juga akan menerima terhadap data yang dikirimkan oleh aparat penegak hukum lainnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapus bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah melakukan pemanfaatan terkait dengan data BA17 dan P48 dari Kejaksaan. Dan begitu juga terkait dengan petikan putusan, kita juga sudah menerima data tersebut dari Mahkamah Agung. Nah, kemudian untuk penetapan diversi, surat permohonan litmas, dan surat pemberitahuan akan dilaksanakannya diversi, ini kita masih berproses, tentunya ini menjadi bagian dari untuk kita meningkatkan bagaimana penerimaan dan pertukaran data terkait dengan perkara anak. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah gambaran terkait dengan roadmap grand design pembangunan SPPTTI. Di tahun ini kita punya kewajiban untuk melakukan pemanfaatan data yang dipertukarkan. Tentunya dalam rangka mendukung roadmap, keberhasilan roadmap ini, kita harus melakukan optimalisasi pemanfaatan data. Ini menjadi hal yang penting untuk kita segerakan, untuk kita laksanakan, agar roadmap ini bisa mencapai sasarannya. Lanjut. Nah, ini adalah capaian. Jadi kalau tadi kita melihat pada roadmap-nya, bahwa kita harus sudah melakukan pemanfaatan data, kita sampaikan bahwa untuk di jajaran pemasyarakatan, kita sudah melakukan pengiriman data. Dan dari data atau dashboard SDP pusat, pada bulan September, ini sudah bisa kita lihat bahwa kita sudah bisa memberikan informasi terkait dengan pemberitahuan habis masa penahanan, dan kemudian pemberitahuan narapidana bebas, dan pemberitahuan mutasi tahanan. Ini adalah angka-angkanya. Memang ada beberapa data yang masih rendah, yaitu terkait dengan pemberitahuan mutasi tahanan. Ini kendalanya adalah memang tidak semua tahanan dimutasi. Jadi tidak semua tahanan dimutasi, sehingga datanya itu masih sangat sedikit. Namun yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana memberitahukan narapidana bebas. Ini angkanya juga masih perlu ditingkatkan,
dari rata-rata bulan bulan Juli, Agustus sampai dengan September, mohon maaf, itu angkanya itu berkisar antara 2 sampai dengan 4.000. Tentunya ini menjadi catatan kita untuk bagaimana meningkatkan. Lanjut. Nah, selanjutnya terkait dengan pemanfaatan data. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita sudah bisa melakukan pemanfaatan data, di mana pemanfaatan data yang kita terima ini terkait juga dengan yang pertama adalah surat perintah pelaksanaan putusan, kemudian berita acara pelaksanaan putusan, dan petikan putusan. Jadi dari data yang kita terima bahwa pada bulan Agustus ini datanya untuk eksekusi 10 itu sudah sangat luar biasa, bahkan ada yang 100%, dan tentunya ini kita perlu tingkatkan lagi. Pengukuran terhadap pemanfaatan data ini kita lihat dari data yang diteruskan dari SDP pusat sampai dengan SDP UPT. Nah, seluruh data yang diterima oleh UPT tentunya harus dimanfaatkan dengan melakukan download data. Jadi nanti operator harus mencari dan kemudian akan mendownload data sehingga data itu bisa masuk ke dalam sistem yang ada di dalam SDP. Dan kemudian data tersebut harus dilakukan evaluasi kembali oleh UPT karena memang kita beberapa waktu yang lalu sudah melakukan cek, ternyata ada pengiriman yang salah. Harusnya dikirim ke UPT A, ini bisa lari ke UPT B. Ya. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah secara real ya. Secara real BA17-nya di bulan Agustus kita sudah bisa menerima atau sudah melakukan pemanfaatan data kurang lebih di angka 4.456 dan kemudian di bulan Agustus itu naik ya, sampai dengan 4.997 dan kemudian di bulan Agustus juga di akhir Agustus ini kita melakukan cek kembali, ternyata naik lagi ada 6.510 data yang sudah kita terima. Nah, kemudian tentunya kita tidak boleh berbangga hati bahwa pemanfaatan sudah dilakukan, datanya diterima juga sudah banyak, tentunya ada beberapa evaluasi yang kita harus lihat kembali. Next. Ini adalah catatan evaluasi yang dilakukan oleh Puskarda terhadap data yang diterima oleh jajaran pemasyarakatan ataupun data yang dikirim oleh pemasyarakatan. Jadi beberapa pertanyaan ini yang tentunya menggelitik dan kita harus sikapi terhadap evaluasi terkait salah satunya adalah apakah jumlah itu sudah mencerminkan atau jumlah data tadi sudah mencerminkan kondisi data di lapangan atau kondisi existing di lapangan. Tentunya ini kita harus cek kembali. Peran dari Bapak Ibu di UPT untuk bisa melakukan cek kembali dan kemudian apabila ada gap, apabila ada selisih, apa tindak lanjut dan langkah perbaikan yang dilakukan. Nah, next. Nah, untuk memonitoring terhadap pertukaran data, sebagaimana catatan tadi yang disampaikan oleh Puskarda, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah membangun dashboard yang ada di dalam SPPTTI atau di dalam SDP-nya kantor wilayah. Jadi nanti peran dari divisi pemasyarakatan bisa melihat kembali terkait dengan data-data yang sudah kita kirimkan. Terkait juga dengan narapidana bebas, kemudian berita perpanjangan penahanan dan mutasi tahanan. Jadi nanti divisi pemasyarakatan sudah bisa melihat UPT mana yang sudah melakukan pengiriman data, mana yang belum, kendalanya apa, dan langkah upaya perbaikannya seperti apa. Jadi ini kita sudah akomodir dalam dashboard SDP-nya di divisi pemasyarakatan sebagai bagian untuk kita melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pertukaran data SPPTTI. Lanjut.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi ya juga disampaikan oleh narasumber yang lain, bahwa di dalam pelaksanaan SPPTTI ini kita juga punya kewajiban untuk menerapkan tanda tangan digital, ya, bahwa tanda tangan digital ini harus sudah terlaksana dan nanti pada bulan Desember ini akan dievaluasi, dan untuk pemasyarakatan penerapan tanda tangan digital untuk pertukaran data SPPTTI nanti akan diterapkan pada surat pemberitahuan habis masa penahanan. Berdasarkan cek yang kita lakukan di dse.kemenkumham.co.id terkait dengan pembuatan tanda tangan digital, saat ini sudah lebih dari 75% UPT pemasyarakatan yang sudah menerapkan tanda tangan digital. Tentunya ini harus kita lihat kembali, karena di dalam pelaksanaan tanda tangan digital itu ada beberapa jenis status yang nanti perlu dilihat. Yang pertama adalah isu, di mana itu sudah bisa digunakan oleh Bapak Ibu yang sudah memiliki tanda tangan digital. Kalau no sertifikat, itu perlu membuat paspresnya lagi. Tentunya ini melalui email dinas yang sudah ada di Kemenkumham. Dan kemudian kalau yang ketiga, yang no, itu terkait dengan permohonan perlu membuat paspres. Apabila yang keempat itu ditolak, maka harus melakukan pendaftaran ulang kembali. Dan apabila yang nomor 5 belum mendaftar, maka Bapak Ibu segera melakukan pendaftaran kepada aplikasi dse.kemenkumham.go.id. Ini kewajiban kita untuk menerapkan tanda tangan digital. Nah, saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah menerapkan tanda tangan digital pada aplikasi persuratan yaitu Sumaker, dan saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga sedang mengembangkan dan prosentase pengembangannya sudah hampir selesai untuk penerapan tanda tangan digital di dalam aplikasi SDP. Jadi ini tentunya akan mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam proses pertukaran data yang tentunya harus menerapkan tanda tangan digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pertukaran data. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah catatan yang tentunya akan kami sampaikan sebagai bagian dari monitoring kami kepada Bapak Ibu sekalian di unit pelaksana teknis. Ini ada beberapa hal yang harus terus-menerus dilakukan oleh supervisor, administrator, dan operator. Tentunya ini adalah program yang berjenjang, peningkatan yang berjenjang, agar kualitas data SDP semakin baik, ya, sehingga nanti kita juga bisa mengirimkan data sahih dan data segar, sebagaimana syarat yang ditentukan dalam proses pertukaran data. Untuk operator, kami minta tentunya harus melakukan input data secara benar, berdasarkan data dan dokumennya, dan kemudian melakukan upload dokumennya. Kemudian untuk administrator, tentunya melakukan pengaturan terhadap penggunaan akses untuk setiap user dan akun pada SDP UPT, melakukan alih pengetahuan kepada operator supervisor UPT terkait dengan fitur-fitur yang baru, kemudian melaporkan permasalahan atau kendala terhadap SDP di UPT kepada helpdesk kami di pusat melalui aplikasi asistensi online, dan yang terakhir melakukan konsolidasi penerimaan maupun pengiriman data terkait dengan data, dokumen, dan parameter secara berkala. Nah, kemudian untuk supervisor, tentunya kami mengingatkan kembali untuk melakukan verifikasi data dan dokumen yang diinput oleh operator. Karena tanpa verifikasi oleh supervisor, maka data itu tidak bisa dikirimkan. Kemudian melakukan atau mengawasi, mendukung, dan tentunya memotivasi keberhasilan terhadap penggunaan SDP. Tadi kalau dari kejaksaan harus bagaimana memaksa, akhirnya menjadi biasa. Begitu juga dengan SDP, juga menerapkan pemaksaan sehingga itu menjadi biasa. Kemudian yang terakhir
memonitoring dan mengendalikan kemungkinan penyimpangan terhadap penggunaan aplikasi SDP. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam rangka bagaimana kita mendukung keberhasilan SPPTI sebagai bagian dari prioritas nasional yang tentunya menjadi kewajiban kita untuk bisa melaksanakan dan tentunya dengan melakukan evaluasi terkait dengan perkembangan yang sudah dilakukan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mungkin aplaus kita berikan ke Pak Nanang atas paparan yang telah diberikan, dan tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih ke Ditjenpas Kemenkumham karena sejak tahun 2020 Kemenkumham telah berhasil ya Pak memanfaatkan data hasil pertukaran di SPPTTI. Last but not least, kami persilakan kepada narasumber kami yang terakhir, kepada AKBP Fadli Widianto, Kasubag Janta Rominumsnal Polri. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, seluruh narasumber dari APH yang tergabung di dalam SPPTI, termasuk dari Bappenas yang kemudian bersusah payah untuk mencarikan dananya agar SPPTI ini bisa jalan. Yang kami hormati juga para peserta yang melalui Zoom. Tadi saya melihat absensinya. Terima kasih untuk Jakarta Utara, itu hadir Kasat Reskrimnya, kemudian yang Lampung itu direkturnya, Sumatera Selatan juga direkturnya, beberapa Kasat Reskrim, namun saya belum melihat Bengkulu, kemudian Padang, kemudian Aceh. Mungkin bisa langsung nyaut yang dari Bengkulu yang ikut Zoom, diwakili oleh siapa? Bisa langsung buka mute-nya. Padang? Tidak ada. Sumut? Tidak ada. Aceh? Ada, Mas ya? Oke. Polri nggak ada. Oke. Tadi saya lihat sepintas Jabar, Polda, narkoba. Rata-rata saya terima kasih narkoba. Saya lihat yang hadir di sini adalah para Kasat Reskrim narkoba. Kemarin kami yang dari Robinop kemudian mendapatkan undangan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Padahal penggunanya lebih banyak dari Direktorat Kriminal Reserse Umum. Di sini ada Pak Dirkrimsus dari Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Pak Dirkrimum. Nah, sebelum saya mau mulai, kenapa kemudian wah ini usil katanya mengabsen. Selalu kita tahu bersama bahwa setiap program, apapun itu programnya, sebagus apapun programnya, jika pimpinannya, atasannya tidak peduli, maka itu seperti mercusuar gitu. Biar langsung habis itu tenggelam lagi. Atau kadang nyala, kadang kemudian gelap lagi, kadang nyala, kadang tenggelam lagi. Nah, IMP ini sudah menjadi PRONAS, program nasional. Sudah tidak lagi kemudian dianggap bahwa wah ini kan bagian dari kreatif breakthrough pada saat Pak Tito menjadi Kapolri. Bukan. Tapi ini sudah ada dasar hukumnya. Kita sudah ada peraturan pemerintah tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Semua by elektronik. Dan sekarang masanya dengan adanya pandemi ini, dan sekarang mungkin sudah beredar di WhatsApp bahwa nanti Desember kita akan mengalami gelombang ketiga. Naudzubillah min dzalik, semoga itu tidak terjadi.
Tapi sekarang elektronik ini mau tidak mau, suka tidak suka, tadi disampaikan berkali-kali oleh para narasumber, itu sudah harus kita mengarah ke sana. Kalau kita masih manual, komunikasinya antar APH itu sangat-sangat amat lambat dan itu menghambat sekali. Memang kita akui IMP ini dibangun belakangan, sementara rekan-rekan yang lain sudah membangun terlebih dahulu. Saya bertemu dengan salah seorang perwira, kemudian dia bilang bahwa IMP ini bermasalah, banyak masalahnya, ribet. Betul, itu versi pertama. Yang dia ceritakan adalah 2018. Pada saat saya tanyakan, kapan terakhir menggunakan IMP? Maka dijawab 2018. Versi yang old version namanya. Kalau mohon maaf tidak menyebut merek tapi terpaksa, misal saya pakai handphone Samsung S1, sekarang sudah S20. Nah, teknologi itu tentunya berkembang. Nah, yang lebih parah lagi, perwira itu ditanya sama pimpinan, gimana IMP? Iya Pak, susah Pak, menyulitkan Pak. Akhirnya pimpinan salah mengambil keputusan. Itu IMP itu merepotkan penyidik itu. Wah, pimpinannya juga nggak mau lihat, main percaya, tidak ngerti cara buka IMP, langsung memburu-burukan IMP. Wah, ini tambah parah lagi. Yang hadir di sini tentunya mohon izin para senior dan rekan-rekan sekalian sudah pernah belajar tentang SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Strength dalam EVAS itu nomor satunya adalah komitmen pimpinan. Itu menduduki nilai tertinggi. Kalau boleh dikasih nilai 10 itu. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya daripada komitmen pimpinan. Nah, jika kemudian pimpinannya acuh-acuh seperti sekarang, Bengkulu tidak ada, Padang tidak ada, Sumut juga tidak ada, Aceh tidak ada, walaupun Aceh juara 1 setelah dipegang oleh Pak Soni menjadi Dirkrim di sana. Beliau babat alas karena beliau yang kemudian awal mengawali IMP ini berjibaku, itu tidur di lantai dengan timnya, tim teknisnya, hanya ingin kemudian bagaimana caranya kita Polri yang selama ini kemudian terpisah-pisah, tidak saling komunikasi, itu kemudian jadi satu, berkomunikasi satu sama lainnya. Kita tidak tahu bahwa Polres A itu DPO seseorang, kemudian Polres B menangkap DPO itu tidak bisa berkomunikasi. Saya mohon maaf langsung kepada IMP tentang bagaimana kepedulian para pemimpin ini, para kasatker terhadap IMP. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang SPPTI. Muaranya nanti itu ke KSP, Kepala Staf Kepresidenan, muara terakhirnya kepada Presiden. Nanti Presiden itu kalau mau pengen tahu sebuah perkara, mungkin kemudian mendapatkan dari saudara, dari teman, dari masyarakat, atau yang sekarang lagi viral kemudian acungkan kertas. Kalau kemarin itu harga telur yang ada di Blitar, nanti kalau ada masyarakat mengacungkan, Pak, laporan polisi kami nomor sekian mandek. Maka Presiden itu cukup kemudian tidak ribet. Dulu Pak Tito cerita bahwa pada saat beliau menjadi Kapolri, Pak Jokowi tanya, Pak Tito ini perkaranya sampai mana? Pak Kapolri tanya ke Pak Kabar Eskrim, Pak Kabar Eskrim tanya ke Pak Direktur tanya kepada Pak Kasubdit tanya kepada Kanit yang pangkat Kompol, Kanit tanya pada Panit pangkat AKP, Panit bertanya kepada anggotanya, dan anggotanya cuti, handphone tidak bisa dihubungi. Seminggu kemudian Pak Kapolri baru mendapatkan jawaban. Betapa lambatnya pada saat itu hanya ingin tahu LP ini sampai mana. Nah nanti kalau kemudian sudah jalan dashboardnya SPPTI, kemudian Presiden coba Pak Supri, saya coba dicek di dashboardnya SPPTI, LP ini posisi ada di mana. Karena dengan SPPTI ini tujuan akhirnya adalah penelusuran perkara. Nanti akan muncul, oh LP ini masih di penyidikan Pak, oh LP ini sudah P21 di kejaksaan Pak, oh LP ini sedang sidang Pak, oh LP ini sudah vonis Pak.
sampai dengan lapas. Atau OLP ini dilimpahkan Pak Satuan Samping. Nah kalau kemudian rekan-rekan yang dari penyidik tidak mau menggunakan IMP, cilaka 12. Kemarin ada yang kemudian karena penyidik ini males, banyak alasannya. Susah Pak, LP-nya harus diinput. Betul. Yang belum terkoneksi pada tahun 2020, kita baru terkoneksi dengan DORS pada tahun 2020 kurang lebih bulan Juni. DORS itu Daily Operating Report System miliknya SOP. Sekarang laporan polisi semuanya terkonek satu Indonesia. Dengan cepat pimpinan kemudian bisa melihat. Nah kalau kemudian di LP itu yang di DORS sudah masuk ke dalam IMP, kemudian masuk ke dalam SPPTI, dilihat LP itu tulisannya adalah tidak ada penugasan, saya bisa share screen nggak? Pak Eko, operator yang dari Bak Anef, Robin Op Bareskrim, tampilkan dashboardnya SPPTI. Ini biar kita tahu bersama bahwa peran ini kenapa belum ada penugasan ada di admin satker. Yang lebih parahnya lagi, para komandan ini mulai dari Kasat Reskrim, mohon maaf, kemudian Kasat Reskrim tingkat Polrestabes, kemudian para Kabag Binop, naik ke Wadir. Kalau saya berani nyebut Wadir karena Wadir rata-rata sudah 98 ke bawah. Nah, saya nggak berani nyebut Dir karena masih senior semua. Itu kemudian admin satker terutama yang ada di Polres itu dimutasi. Yang baru nggak diberitahu, jadi main pindah saja. Kasat Reskrim juga tidak melaporkan kepada Kapolres agar admin satker itu tidak dipindahkan karena dia administratornya. Kalaupun pindah, alih dulu keahliannya. Oh gini, saya tugasnya ini. Sudah bisa? Ya, tampil di situ? Masih on the way? Sudah ya, di anu ya. Di situ nggak bisa tampil. Nah, karena kan sekalian para senior, bahwa saat ini reserse sudah terkonek terhubung dengan adanya IMP. Berkomunikasi setiap saat. Pak Eko turun ke bawah. Masuk Pak Eko. Nah, silahkan rekan-rekan kemudian di zoom. Pak Eko tolong di zoom, stop. Silahkan di zoom. Terus. Nah, hari ini daily kita bisa tahu seluruh Indonesia mengirimkan daftar pencarian orang DPO. Para tersangka tentunya. Kita sedang membahas perkaba, nanti sedang dibahas, nanti mungkin kami akan mendesain terkait dengan bahwa saksi yang kemudian dipanggil 2 kali tidak ada, dicari tidak ada, juga kita nanti mungkin ada daftar pencarian saksi. Kalau di Amerika itu wanted for asking namanya, dicari untuk ditanya. Nah kita masih belum mendesain itu, maka DPO ini khusus untuk tersangka. Hari ini seluruh Polres itu kemudian bisa paham. Nah, kemudian Pak, kita nggak mungkin dong ngapalin gitu. Tidak perlu, teknologi ini nggak perlu ngapal lagi. Dulu, kalau manual, DPO dikirim dari Polda ke Mabes. Mabes dikirim ke Polda jajaran, Pak Direktur disposisi. Mungkin kalau DPO hanya naik ke Wadir, GTH, Kabag Binop, 87 para Kasubdit dan Polres jajaran. Dari ke Kasubdit disposisi ke Kanit 87 Osnal. Kanit udah disimpan itu. Mana ada yang mau membuka itu? Nah, dengan adanya teknologi ini, dengan adanya IMP ini, maka rekan-rekan yang nangkap para pelaku bisa ngecek di daftar DPO. Yang saya tangkap ini kira-kira DPO mana ya? Coba Pak Eko, kita masuk ke pencarian DPO. Yang selama ini mungkin nangkep orang kita cuek. Ini tersangka saya, ini LP saya. Nggak ada yang peduli. Apakah orang ini juga dicari oleh Polres yang lainnya, atau Polda yang lainnya, atau Mabes Polri? Nggak ada itu mindset seperti itu. Nah sekarang mindsetnya sudah harus ke sana. Misal kita ketik di situ Harun Masiku, kita kebetulan nangkep orang namanya Harun Masiku,
Kita cek ada nggak di DPO-nya di IMB? Muncul tidak? Oh, ternyata ada. Coba di preview, dilihat. Siapa Harun Masiku nih? Wah, ternyata dia DPO-nya KPK. Nah, rekan-rekan yang nggak secara sengaja, nggak ngerti. Oh, kalau orang di Jawa tahu tuh Harun Masiku, tapi yang di pelosok sana mana lah tahu. Yang di Polsek sana, di laut sana mana lah tahu. Nah, dengan IMB ini kemudian bisa tahu, ini dia yang dicari KPK. Bisa naik pangkat itu, mendadak itu. Pak Direkturnya promosi, Kasat Reskrimnya itu bisa sekolah, Kasubditnya bisa jadi Kapolres. Gitu. Mindset itu yang kemudian harus dirubah. Nah, yang bisa ngomong seperti ini adalah para pimpinannya. Waktu apel pagi, pada saat APP, pada saat hari Rabu apel Satker, disampaikan berulang karena itu sifatnya doktrin, dogmatis. Pancasila itu dari dulu ya gitu-gitu aja. 5 sila itu sampaikan berulang. Tribrata satu prasetya ya gitu-gitu aja, kecuali dirubah dulu. Setelah dirubah ya itu saja, diulang lagi, diulang lagi karena ini doktrin. Nah, IMP ini sama. Dan saya belum atau sampai sekarang saya belum kemudian mendapat laporan bahwa ketika masuk ke ruang serse menyidik, ingat IMP, masukkan data ke IMP, ditulis seperti itu. Tidak ada. Sehingga ke penyidik itu tidak ada untuk ingat environment untuk menggunakan IMP itu tidak ada. Mohon izin Pak, kami susah sinyal. Di Papua, rekan-rekan kita itu sampai jam 6 sore saja, lampu mati. Tapi mereka mengerjakan. Apakah tidak malu kemudian yang listriknya nyala, kemudian sinyalnya ada. Saya pernah melakukan pelatihan, mungkin dan kami susah sinyal lah. Kamu WhatsApp pakai apa? Saya jawab gitu. Kok kamu WhatsApp bisa, pakai IMP kok nggak bisa gitu. Nah, rekan-rekan sekalian dan para senior yang saya hormati, bahwa sekarang kita terkonek satu Indonesia. DPO-nya Aceh bisa ketangkep di Bali, orang Bali tahu. Pengalaman saya pada saat itu antara Jawa Tengah dengan Polda Metro menangani perkara, tersangkanya sama. Polda Jateng muter-muter di Balai Sarbini, Pacific Place, karena asal sinyal muncul daerah situ. 4 hari dia muter-muter. Terakhir setelah tersangka itu ditangguhkan oleh Polda Metro, baru nyampe, loh tersangka pernah ditahan di sini loh katanya. Nah, itu kan hal-hal yang konyol. Kenapa? Karena kita tidak komunikasi. Nah, IMP ini kemudian mengkomunikasikan hal seperti itu. Saya belum menginjak ke SPPTI. IMP dulu yang diperbaiki. Coba kita lihat ke depan. Kita sedang membuat Google-nya Reskrim. Ketik di situ Drelia Wangsih. Kalau ada di SPKT orang laporan, Pak saya kena tipu online. Waduh, online udah males orang dengernya. Caranya apa? Jual beli emas, itu kan perdata katanya. Langsung aja karena jual beli langsung diperdatakan kadang. Nah, dengan adanya IMP, ketika rekan-rekan para penyidik, atasan pimpinan, di tempatnya piket, reskrim, buka IMP-nya. Pelapor itu kalau laporan, terlapornya coba dicek. Nah, ini ketemu 27 data. Siapakah Drelia Wangsih? Coba di zoom. Apakah dia pelapor atau siapa dia tuh? Nah, dia terlapor. Dia menipu 27 TKP. Gincu Ilva alias Drelia Wangsih alias Zina. Nah, jadi yang piket di depan langsung, aduh Bu, ini Ibu banyak korbannya juga, langsung dibuatkan laporan polisinya, tidak perlu lagi dibilang bahwa ini modusnya apa. Iya Pak, saya ditawari beli emas Pak murah katanya. Nah, Ibu kok mau, emas murah mana ada, malah diceramain orang. Lihat langsung di IMB. Nah,
Kalau kemudian kasus ini atensi, mungkin yang kena tipu itu adalah nggak tahu saudaranya siapa. Coba nih cari Drelia Wangse. Maka kadang kalau kita nggak ngerti di mana ini punya buy online, wah ini tugasnya siber ini, langsung berkata seperti itu. Padahal hanya dengan IMP kita bisa lihat. Coba dicari mana sih yang sudah ditangani Drelia Wangse. Coba lihat di Kelapa Gading. Pak Eko. Lihat satu-satu caranya rekan-rekan. Tuh belum ada ketua penyidik. Coba naik, belum ada penugasan. Coba Pak Eko, naik dulu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini LP-nya di mana? Polda Metro Jaya 2020. Seandainya korbannya itu kemudian dia pas demo atau Pak Jokowi lewat, Pak Jokowi, LP saya sampai mana? Nomornya sekian, dicek. Belum ada penugasan. Ini gimana polisi ini? Kata penyidiknya, sudah Pak, sudah kami kerjakan gitu. Masa masih zaman manual kita masih bawa koper, bawa berkas gitu. Apakah mungkin kemudian seperti itu? Pimpinan hanya lihat dengan seperti ini. Siapa yang disalahkan seperti apakah penyidik? Tidak, ini admin satkernya. Dia belum mendistribusikan, betapa tidak pedulinya. Kemudian admin satker di Treskrim Sus Polda Metro terhadap LP ini sehingga tidak distribusikan, sehingga penyidik yang sudah bekerja itu nggak ngerti kita pimpinan apa yang dikerjakan. Admin satker juga saya nggak tahu Pak, saya dapat sprint, tugasnya apa katanya. Nah ini saya berterima kasih, saya sangat berterima kasih kepada Polsek Kelapa Gading. Polsek bisa sadar, Poldanya nggak bisa sadar. Krimsus, ada Polda Metro juga Krim admin satkernya, nanti tersinggung pula Pak Direkturnya. Saya langsung ke admin satkernya saja. Ini selevel Polsek, bayangkan. Polsek dia peduli, admin satkernya jalan, mendistribusikan LP, kemudian LP ini selesai. Coba di zoom yang 22. Di zoom. Melalui IMP, kita bisa tahu sekarang, oh LP itu dilidik selama 20 hari, di zoom. Di zoom lagi yang 22 hari itu. Di zoom lagi Pak Eko. Ya. Geser. Ya. Dari IMP, para komandan, para pimpinan, kerja memang betul. Janganlah jadi pangkodamar, panglima, komando dalam kamar. Tapi sekarang sedang COVID. Kalau lagi kena isoman, saya tidak mendoakan, masih bisa kerja daripada bengong, nggak bisa ketemu anak, tetap kerja. Kalau cuma batuk-batuk saja, atau dia nggak ada gejala, lihat pekerjaannya anggota. Ini 22 hari dari laporan polisi penyelidikan selesai, kemudian dari tanggal sprindik 22 hari selesai ini perkaranya. Nah, kita pengen tahu, loh ini sudah ditangani ini. Jadi kita tinggal lapor, mungkin yang di NTT, ini LP-nya ada di NTT, di Sulawesi Selatan, di Medan, di Jakarta, kemudian di Riau. Kita lapor, mohon izin dan kami bisa menemukan Drelia Wangse. Kamu cepat sekali pakai IMP dan terus di mana dia? Sedang ditangani dan misal di sekarang ini jelas di Polsek Kelapa Gading. Coba lihat siapa penyidiknya. Nah, di situ sudah ada nomor handphonenya. Klik penyidiknya. Nah, itu. Made Gede Oka Utama. Nah, saya mengingatkan handphone jangan main-main. Kemarin saya Bengkulu, saya cek Kapolsek, bukan nomor handphone saya itu Pak, di situ. Nah, terus gimana? Sekarang kita sudah tidak perlu bingung. Dulu kita ngeraba dulu. Ada letting nggak di situ? Minta tolong ke Babin Kamtipmas. Cek lagi ke sini, hanya pengen tahu nomor handphonenya penyidik. Habis gitu, pelit pula penyidik itu. Nggak dikasih dan katanya, wes ciloko lagi. Padahal pengen koordinasi. Nah ini nama penyidik di bawahnya sama. Coba lihat di situ. Kalau kita lihat administrasi apa yang sudah dilakukan, lihat ke bawah. Di situ Polsek Kelapa Gading sudah melakukan penahanan. Coba dibuka di situ tanggal berapa dia nahan. Nah, klik penahanan. Nah, ditahan tanggal 9 Januari. Nah kalau rekan-rekan waktu itu tanggal 10 Januari menerima laporan polisi dengan cepat. Oh ini tersangkanya
tahan di Polsek Kelapa Gading. Nah kemarin lebih konyol lagi, di Barreskrim yang menangani siber karena tidak mau menggunakan IMP, dan alhamdulillah sekarang sudah sadar dan menggunakan IMP. Waktu itu Delia Wangsa ditahan di Barreskrim. Orang pada nyari. Ternyata ditangkap sama siber Barreskrim. Dengan perjuangan luar biasa untuk tersangkakan Delia Wangsa karena hanya satu LP. Karena nggak mau buka ILP. Ternyata LP-nya banyak. Nah sekarang alhamdulillah sudah dimasukkan sama penyidik siber Barreskrim. Delia Wangsa sekarang sedang sidang. Nah, kalau pengen tahu Delia Wangsa ini sekarang vonisnya berapa, nanti kemudian di lapas nanti habisnya berapa, maka itulah gunanya SPPTI. Terus bagaimana kita mau gabung dengan SPPTI kalau data freshnya dari Polri rendah? SPDP dibatasi 3 hari, jadi harus buat SPDP segera. Kalau paling bagus membuat di dalam sistem, karena cepat sekali, tinggal klik-klik. Saya mengajari kemarin di Direktorat Narkoba, Polda Metro Jaya, atas inisiatif mereka sendiri mengundang. Luar biasa, saya apresiasi yang tinggi pada Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, di samping kesibukan yang luar biasa, pimpinan direkturnya itu masih mau peduli dengan penyidiknya, suruh belajar IMP ini. Begitu dia pakai IMP, klik-klik, buat panggilan nggak sampai 1 menit. Yang bikin SPDP tidak sampai 1 menit, justru sudah ada enable editing di situ. Secepat itu bikin. Nah, data fresh ini yang kemudian dipakai sama rekan-rekan kejaksaan untuk bikin P16, penunjukan jaksa. Nanti ada P19, oh berkas dikembalikan, oh P21. Jadi kita sudah nggak, nantinya itu nggak ada lagi, terus ini berkas kita P21 nggak ya? Jaksanya siapa ya? Nah, melalui SPPTI. Nah, kita seharusnya tahun ini sudah pemanfaatan sesuai tadi yang dipaparkan terkait dengan pemanfaatan, cuman anggaran ini direfocusing. Kenapa dianggapnya, wah ini kok double anggarannya? Padahal 71 miliar untuk membuat IMP offline, kemudian untuk pemanfaatan gitu. Tapi karena mungkin ada sesuatu dan hal bahwa ini apa ya gunanya ya, nggak penting-penting banget lah gitu, akhirnya refocusing, diganti ke anggaran yang lain, baru tahun depan dianggarkan lagi, terlambat lagi kita Polri. Tapi apapun itu rekan-rekan sekalian, maka pergunakan dalam kondisi apa adanya, nyamankan penyidik, biasakan agar terbiasa. Nah, maka kita tahu bersama di sini, kalau kemudian penyidik yang menerima LP Delia Wangsa tanggal 10, dia udah tahu, dia sudah tinggal koordinasi. Nah, nanti kalau dengan SPPTI bisa komunikasi dengan Ditjenpas, sekarang rekan-rekan kejaksaan itu dapat yang namanya notifikasi. Tahanan Anda akan habis 7 hari lagi. Tahanan Anda akan habis 3 hari lagi. Itu dari Ditjenpas. Nah kita nanti akan dapat tahanan ini akan keluar kapan, tinggal kita nangkep lagi. Nah itu gunanya, selama ini manual, coba koordinasi dengan Ditjenpas, kapan orang ini keluar, nah ke sana lagi, ya kan, apalagi lo COVID gini, Bapak udah swab apa belum, tambah ribet lagi. Tapi kalau udah seperti itu, dilihat, oh tanggal sekian keluar, gitu. Selesai. Nah tapi dari kita dulu, nah kita data tuh rendah dari Polri, itu. Nah coba ke depan lagi dashboardnya Pak Eko. DPO tadi sudah, kemudian DPB turun ke bawah Pak Eko di zoom. Di sini ada DPB juga sama. Daily tadi DPO. Nah tiap hari juga ada DPB yang masuk. Nah rekan-rekan sekalian, ketika melakukan penyitaan terhadap kendaraan, cek terlebih dahulu, siapa tahu kendaraan itu juga dicari oleh satker yang lain. Itu ada sepeda motor, ada mobil. Hari ini, kemudian ungkap kasus sebelah kanan, coba dinaikkan ke atas. Ya, daftar ungkap kasus hari ini, daily, ini tanggal 28 di situ. Itu saat narkoba mana, terdata semuanya. Nah rekan-rekan sekalian, saya tuh terima kasih dikasih waktu yang tidak terbatas gitu, karena polisi ini yang paling rendah datanya, terutama penyidik. Kami Bakanef itu kemarin pada saat itu mendapatkan surat dari Menteri Kesehatan, masih
Letnan Jenderal Terawan mengirimkan 15 nama profesor, dokter yang meninggal karena menangani COVID akan mendapatkan penghargaan dari Presiden. Salah satu syaratnya adalah tidak terlibat perkara pidana. Maka berkirim suratlah Pak Terawan kepada Pak Kapolri. Beri waktu 2 minggu. Yang terhormat Bapak Kapolri, bahwa Presiden akan memberikan penghargaan kepada para pejuang dokter yang gugur dalam menangani musibah COVID. Mohon untuk memberikan data terkait apakah ada keterlibatan dengan tindak pidana. Bayangkan kalau kemudian kita tidak punya IMP, kalaupun kita punya IMP, rekan-rekan tidak mau ngisi, kemudian kita mengirimkan data yang salah. Coba kita masih manual. Maka dari Kapolri disposisi ke Kabar Eskrim. Kabar Eskrim cek, Kabar Eskrim disposisi kepada Karubin Opnal. Pak Karubin Opnal cek, Karubin Opnal ke Kabak Anef. Kabak Anef cek. Kami membuat surat kepada Direktorat, mohon kepada Dir agar apakah 15 nama di bawah ini sebagaimana terlampir terlibat dalam perkara pidana. Termasuk kepada Polda jajaran agar Polda menanyakan kepada Polres. Di Bareskrim, Direktur disposisi yang terhormat Wadir cek, Wadir yang terhormat para Kasubdit cek, Kasubdit yang Kombes yang terhormat para Kanit AKBP cek, Kanit Panit yang Kompol AKP cek, Panit Kompol cek, ke PHL terakhir cek. Terus PHL membongkar berkas selama polisi ini berdiri, enggak mungkin. Termasuk Polda, Direktur cek, Kasubdit cek, nanti terakhir PHL lagi. PHL yang nggak ngerti, lama-lama udah laporin, nggak pernah denger. Dah dari Polsek laporan, semuanya laporan bahwa tidak ada nama. Kita kirimlah nama itu, yang terhormat Menteri Kesehatan, bahwa dari data yang ada di kepolisian tidak ada nama-nama ini terlibat dalam perkara pidana. Dikasihlah penghargaan. Wah rame orang, loh ini masalah korupsi ada kok dikasih penghargaan. Betapa malunya kalau itu kejadian. Tapi saya terima kasih kepada Satreskrim Polres Banjarmasin, Polresta Banjarmasin. Dari 15 nama itu kita masukkan ke dalam IMP, muncul satu nama sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan. Itu unit tipikor di situ ada, penyidiknya ada, kita konfirmasi, selesai. Secepat itu. Tapi kalau kemudian tidak sadar seperti sekarang, seperti Bengkulu, misal kemudian Padang, tadi kemudian Sumut, gunanya apa gitu. Nah ini yang kadang kita sedih. Saya lihat yang lain, saya baca absennya Ketua PN hadir, Hakim hadir, Kalapas hadir. Betapa sedihnya saya ketika absensi ini masih baik panitia ini tidak dibacakan absensinya. Polhukam ini masih baik sekali. Karena di situ ada senior kita yang ada di situ, masih nekel itu. Coba enggak, habis itu. Bahwa Polri tidak serius. Ada Bang Syarial di situ. Di Polhukam yang masih bantu kita. Coba diekspos. Polri tidak serius gitu. Seperti apa? Anggaran minta tinggi, disuruh kerja seperti ini tidak mau. Apa enggak malu? Nah ini yang kemudian saya kadang sedih, komitmennya tidak ada. Saya waktu di Jombang, Kapolres, Ketua Pengadilan Negerinya namanya Bu Hera, sekarang Ketua Pengadilan di Klaten kalau tidak salah beliau. Itu sampai jam 1 pagi, jam 2, itu lemburan memasukkan berkas ke dalam SIPP. Sistem Informasi Penelusuran Perkara, miliknya Mahkamah Agung. Saya ditelepon, Pak Kapolres masih online WhatsApp-nya, ya Bu, ayo makan Pak, sate Pak, di pasar sini. Ya Bu, itu hakimnya tuh perempuan semua waktu itu Jombang. Datang wakil ketua pengadilan baru lagi satu itu. Itu lemburan sampai jam 2. Ketua PN-nya ikut lemburan. Sedemikian tinggi, kenapa? Karena ada reward and punishment-nya. Nah kita di Polri karena masih belum, jadi celelean, semau-maunya. Nah ini yang kemudian nanti kalau sudah fix IMP ini bagus, ada IMP offline, sudah jalan, reward and punishment kita tegakkan. Tadi dari Kapus Daskrim T, waktu saya juga ke sana,
Itu yang dicopot selevel Kajati. Kalau di Polri Kapolda itu. Wah. Nah, kita coba aja IMP ini yang dicopot Kapolda, nggak tahu tuh gegernya seperti apa. Mahkamah Agung sudah menerapkan untuk promosi para hakim, ketua pengadilan dilihat dari SIPP-nya. Kita masih belum. Promosi Kasat Reskrim itu dengan melihat dari nilai IMP. Belum. Tapi jika itu diterapkan akan kaget-kaget rekan-rekan sekalian. Dan para senior. Dan terima kasih para senior yang sudah hadir, peduli, beberapa direktur. Tapi yang lain, yang tidak peduli, itu yang kemudian sedih kita untuk melihatnya. Selalu pada saat saya sosialisasi di Sulawesi Selatan, yang lain hadir, Aspidsus, Aspidum, pada saat itu WhatsApp, yang hadir Polri, Karobinop, KPU, penyidiknya yang pangkatnya Aibtu. Saya tanya, mana para pimpinannya? Nggak ada, karena bilang, apa ini SPPTI, apa ini IMP, gitu. Nggak peduli itu. Padahal gunanya banyak sekali. Dan itu tanggung jawab dari pimpinan, termasuk dari komitmen pimpinan itu sendiri. Nah, bagi yang sudah hadir, saya ingin kemudian disampaikan kepada yang tidak hadir, para Kasat Reskrim mau habis tadi kita ini, dari Bariskrim menyampaikan, memang anefnya seperti itu, apa adanya. Kita nggak bisa kemudian di dalam forum ini bilang Polri sudah baik, faktanya jelek kalau diperlihatkan, datanya paling rendah. Saya malu kalau minta tampilkan di sini yang dari Bappenas itu, Mas Kris, Pak Kris yang selalu punya paparannya. Nah, menggugah ini, nah ini mohon izin rekan-rekan sekalian para senior, ini nanti ada SPDP tahap 1, tahap 2, SP3 nanti akan ditambah dengan perpanjangan penahanan kejaksaan dan perpanjangan penahanan di pengadilan. Nah, selama ini kita yang sulit nantinya mendapatkan salinan putusan di dalam register B2 yang besar, kita selalu kosong. Putusannya kena berapa tahun, itu selalu kosong. Nantinya ini sudah dapat, bahkan saat ini sudah dapat ada di Pusiknas. Tapi salurannya ke IMP itu tadi. Karena saya tidak ngerti itu, tidak paham atau gimana, direfocusing anggarannya baru tahun depan diadakan. Padahal kalau sekarang sudah ada anggarannya, ini masuk semua nanti. Setiap penyidik akan mendapatkan notifikasi, oh kena sekian tahun. Nah, di situ dapat informasi selesai masa tahanan. Mohon izin kepada senior dan rekan sekalian yang hadir di sini, sampaikan kepada grup-grup, mungkin para direktur, para kasubdit, para kasat yang tidak hadir, tolong untuk kemudian peduli dengan IMP ini. Cek setiap pagi. Dulu itu ada semacam paradok kerja, tidak perlu ke kantor, cukup pakai celana kolor, bisa sambil molor gitu. Tools ini digunakan untuk para pemimpinan, untuk melihat kinerja sampai mana LP-nya, seberapa penyidik saya ini kinerjanya, menggeser dari yang subjektif menjadi ke objektif. Nah, saya menyampaikan ini mungkin agak keras bahasanya, tapi saya tidak ingin kemudian malu nanti ketika dashboard ini sudah selesai, Presiden Jokowi cek, coba saya mau cek LP ini sampai mana, tertulis di situ belum ada penugasan. Kasihan Pak Kapolri kalau kemudian dicek di LP bunyinya belum ada penugasan. Itu di situ masih Pak Brodin Haiti. Sekarang nanti Pak Listio Sigit akan tanda tangan MOU. Nanti kalau ada showing, kemudian di LP-nya Polri kata-katanya belum ada penugasan, LP itu tahun 2020, sekarang 2021 mau habis. Apakah kita ini sebagai anggota kemudian loyal kepada Kapolri? Bukan saya cari muka kepada Kapolri, bukan. Tapi bagaimana malunya Pak Kapolri di depan Pak Presiden bahwa LP itu belum didistribusikan. Kita sudah ngomong, sudah Pak, kita kerjakan, udah telat. Ini 1 triliun lebih anggaran dari Bappenas untuk membiayai ini. Terus kata Presiden, Pak Kapolri bagaimana?
Penyidiknya tidak mau menggunakan IMP. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, bahasa saya mungkin akan menyinggung, tapi yang sudah hadir saya berikan penghargaan setinggi-tingginya. Terima kasih atas komitmennya, dan ini yang kita butuhkan, karena saya ingat betul Aceh sebelum dipegang oleh Pak Soni rendah IMP-nya, begitu dipegang oleh Pak Soni komitmen tinggi, juara 1. Riau pada saat itu oleh Pak Zen Dwi Nugroho langsung ranking 1. Setiap pimpinannya, direkturnya peduli, naik langsung rankingnya. Tapi bagi yang tidak peduli, ya sudah, begitu-begitu saja. Nah, ini yang kemudian